2024 Pemilu, Pilkada, selesai loh masalah bendera. Akhir tahun 2024 muncul lagi masalah bendera. Bagaimana menyelesaikan ini? Oleh karenanya saya mungkin memberi salah satu alternatif. Barangkaja Aceh maju, menyona dua buah halnya. Menyogolam nggak ada dua buahnya, maka Aceh akan maju. Terserah ungkapan beliau itu. Apa dua itu? Yang pertama adalah kanun bendera dan lambang Aceh. Kalau Pak Dedi bilang tadi sejak 2013 ya. 2013 ini sudah 2023. Berarti tidak lama, baru 10 tahun. Nah, kata Pak Dedi juga bisa jadi 2024 itu terus sampai bendera ini berkibar atau memang tidak berkibar. Tapi terlepas dari itu, kalau mengacu ke regulasi, ini keniscayaan. Kalau mengacu ke regulasi, baik saya pikir yang pertama bahwa UPA sudah memerintahkan pada pasal 246 ayat 4 jelas bahwa Aceh ada bendera dan lambangnya sebagai simbol yang diatur dengan kanun Aceh. Nah, ini bicara formilnya. Persoalan material lah yang menjadi permasalahan hari ini. Ya, yang menjadi masalah kan di materialnya, bukan formilnya. Kalau formilnya kanun itu niscaya harus ada. Tapi materialnya yang dipermasalahkan. Nah, terlepas dari persoalan itu, sebelum ini jadi kanun tersebut sejak 2013, saya ingin sedikit loncat-loncat saja di sini menyampaikan bagaimana proses kanun itu dibahas. Kita tahu pasca UPA yang sudah jelas sampai sekarang ini diberlakukan bagaimana kanun Aceh tentang bendera dan lambang ini dibentuk, sudah dibahas, sudah jadi, sudah disetujui dan sudah ditandatangani. Tetapi kita juga harus ingat dalam konteks negara kesatuan hari ini bahwa walaupun daerah ini daerah khusus, daerah istimewa, tetapi kewenangan pembinaan dan pengawasan tetap masih ada pada pemerintah pusat. Dan itu juga jelas diatur di dalam UPA bahwa pemerintah melaksanakan pengawasan dan dapat membatalkan kanun. Itu dulu sebenarnya. Dan ketika pembinaan dan pengawasan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, ketika pemerintah Aceh sepakat 2013 bentuk bendera dan lambang bagaimana, nah pada proses klarifikasi inilah yang sebenarnya bermasalah. Ketika Menteri Dalam Negeri saat itu tahun 2013 melakukan klarifikasi, saya ingin menyampaikan dulu dasar hukum klarifikasi itu yang membedakan dengan sekarang. 2013 untuk pemerintah Aceh sudah berlaku undang-undang pemerintah Aceh. Tetapi secara nasional itu ada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintah pusat diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap perda atau peraturan daerah di Aceh itu kanun. Klarifikasi itu ketika dikoreksi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri punya kewenangan untuk menyatakan itu harus diubah. Draft kanun yang sudah jadi itu harus diubah, wajib diubah karena dianggap bertentangan. Itu Undang-Undang 32 dengan nomenklaturnya klarifikasi sampai kemudian kalau tidak diubah, saya nggak ngomong teknisnya berapa 7 atau 15 hari, itu bisa dibatalkan. Nah, itu 2013. Tetapi kemudian ini yang menarik yang tidak terjadi di daerah-daerah lain adalah hasil klarifikasi di pemerintah pusat kepada Aceh diberikan. Ini jelas ada, bisa dilihat surat nomor berapa. Hasil klarifikasi menyatakan bahwa ini perlu diubah. Kenapa? Apa yang diubah? Materialnya itu pertama bentuk bendera, kemudian juga lambang. Nah, ketika masuk ke bendera yang ketika masukkan harus diubah. Yang memang maksud kita bukan formilnya, bukan kanunnya yang diubah, tapi substansinya, yaitu bentuk bendera. Nah, dari klarifikasi tersebut ternyata pemerintahan Aceh saat itu tahun 2013 membalas surat klarifikasi itu. Ketika dibalas isinya tidak menyesuaikan hasil klarifikasi. Nyoba bahasa Inggris hana upati. Nah, tetap klarifikasinya hana gubah katanya. Kedua, dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 pada saat itu, nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan. Kemudian tidak bertentangan juga dengan PP nomor 7 tahun 2007. Karena kalau kita lihat hasil klarifikasi Mendagri saat itu, yang paling utama adalah bertentangan dengan PP nomor 7 tahun 2007 tentang lambang daerah. Kemudian oleh pemerintahan Aceh saat itu juga menganggap PP 77 ini bertentangan dengan MOU Helsinki dan UPA. Faktanya memang demikian.
PP nomor 7 itu kalau kita lihat keluarnya itu dibentuknya setelah UPA. UPA lahir 2006. Jelas di dalam pasal 8 ayat 3 UPA itu disebutkan setiap kebijakan administratif pemerintah pusat yang terkait langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Masalahnya tahun 2007 itu tidak dilakukan konsultasi dengan gubernur. Ya terlepaslah pada saat itu Pemerintah Aceh juga tidak melakukan gugatan kembali. Kenapa ini tidak dikonsultasikan? Mungkin suasana pasca damai, mungkin ada pertimbangan lain. Nah, tapi secara aturannya, secara normatifnya itu jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 UPA. Masalah teknis secara hukum Kiban nanti bisa kita diskusikan. Itu yang menjadi alasan ketika gubernur membalas surat klarifikasi dari Mendagri. Kemudian menjadi persoalan kemudian ketika 2013 itu juga tidak dilakukan, muncul permasalahan yang baru di lapangan. Nah, sebelum ini muncul saya ingin menyampaikan ternyata hasil klarifikasi itu ditanggapi, hasil tanggapan dari pemerintah Aceh ke Mendagri ditanggapi bahwa diharapkan ini jangan dilaksanakan dulu 2013. Nah, sehingga tidak ada di daerah lain proses klarifikasi kanun atau proses klarifikasi perda ada yang dikenal pertemuan dengan istilah cooling down. Tidak ada. Dalam peraturan undang-undangan juga tidak dikenal. Tapi kemudian kenapa bisa jadi? Kalau kita mau lihat dalam konteks hukum administrasi negara, walaupun aturannya itu tidak diatur, tapi pemerintah diberi ruang sebenarnya. Kalau mengacu ke azas Fresh Air Mason itu, bahasa Aceh ini, tindakan bebas pemerintah. Artinya ada azas boleh pemerintah membuka tindakan bebas untuk kemaslahatan, untuk kepentingan umum. Terakhir lahirlah yang namanya cooling down ini, yang tidak dikenal dalam peraturan undang-undangan. Ini bahasanya kan kaitan dalam politik. Yang ironinya, saya mengatakan ironi, Prof. 10 kali pertemuan dalam ini, singkat saja, hasilnya yang menjadi ironi. Pertemuan di Makassar diputuskan akan ada pertemuan di Bogor. Hasil pertemuan di Bogor diputuskan pertemuan di Jakarta. Kesimpulannya, hasil Jakarta kembali lagi kita akan ada pertemuan di Makassar. Jadi itu saja seputaran. Kesimpulannya pertemuan dengan pertemuan. Sampai kemudian tahun 2014, 10 kali pertemuan tidak ada hasil. Bahkan kalau sama-sama mau kita lihat hasil cooling down itu masuk lagi satu lagi, Bapak Ibu sekalian, kanun Wali Nanggro malah. Dianggap ada beberapa substansi juga tidak sesuai. Tapi masalahnya kanun Wali Nanggro nggak masalah apa-apa sekarang ini, jalankan terus, terlepas minimalis. Tapi kanun bendera sampai sekarang tidak. Nah, yang jadi permasalahan kemudian pada saat pelaksanaan setelah 10 kali pertemuan selama 1 tahun muncul di media sosial. Kenapa saya menyatakan muncul di media sosial? Karena pada saat itu, ini Pak Asisten juga ada, tahun 2023 terakhir Pak Asisten. Karukum juga masih ada tahun 2023. Biasanya itu kalau suatu surat itu ingin membatalkan atau ingin diubah, itu dikirim langsung kepada gubernur. Tapi kemudian surat ini malah tidak sampai kepada gubernur. Surat yang beredar mungkin sama-sama kita tahu di media sosial menyatakan kanun ini sudah dibatalkan. Ini kan yang menyebar di media sosial. Sehingga muncullah pertemuan di DPRA, pertemuan di pemerintah Aceh untuk melihat apakah benar ada surat itu. Ketika di cross check, memang tidak ada surat tersebut. Dan ada beberapa hal yang ganjal bahwa bentuk surat tersebut kalau kita mengacu ke aturan yang ada itu ditujukan kepada gubernur agar dilakukan perubahan atau membatalkan. Tetapi bisa dibuka di media sosial. Lampirannya adalah Kepmen tentang pembatalan, sementara surat yang dikirim ditujukan kepada presiden. Bentuknya laporan sebenarnya, ini internalnya di pemerintahan pusat atau di Mendagri. Mereka melaporkan bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, sampaikan presiden untuk disetujui untuk dibatalkan. Nah, ini formatnya bisa dilihat di media sosial itu. Yang menjadi persoalan heboh di sini bahwa sudah dibatalkan. Sementara kalau mengacu ke undang-undang itu harus diserahkan ke gubernur, ada pasalnya nanti kita sampaikan. Pasca surat itu muncullah permasalahan, terjadi kita tahu ini tanggal 4 Desember sudah mendekati ya.
Nah ini juga jadi persoalan nanti, apakah akan mengulang kembali, mudah-mudahan tidak. Ini pernah terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019, mahasiswa Aceh ditangkap gara-gara demo masalah bendera. Ini pelaksanaannya. Ini yang saya kutip aja, mungkin ada lebih banyak lagi. Kedua, ada mantan Panglima Pasir tanggal 4 Desember juga hampir ditangkap gara-gara bendera ini juga. Nah inilah yang menjadi persoalannya adalah keberadaan bendera hari ini. Kemudian saya juga melihat dalam permasalahannya, dulu kenapa tahun 2007 pemerintah Aceh tidak melakukan judicial review terhadap PP tersebut. Walaupun kalau kita mau bicara pengalaman judicial review selama kami masih di pemerintahan, ada 2 kami lakukan judicial review, 1 berhasil, 1 gagal. Artinya dianggap, ini ada yang menarik memang, dianggap oleh Mahkamah Agung saat itu, kewenangan yang sudah diserahkan untuk pemerintahan Aceh dengan alasan efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah pusat bisa ditarik kembali oleh pemerintah pusat, dan ini ada putusan MA. Nah ini biasa dalam pertimbangan hukum. Nah artinya akan ada pendapat nanti di pemerintah pusat, alasan efisiensi dan efektivitas pemerintahan itu bisa saja kewenangan sudah diberikan untuk daerah itu ditarik kembali, tidak terkecuali kekhususan dan keistimewaan. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah seperti tadi disampaikan mungkin Pak Esen terkait dengan pemilu dan pilkada. Nah ini yang menjadi juga pertimbangan. Kemudian selanjutnya perbandingan perkara, ini ada 2 yang saya sampaikan. Nah oleh karenanya konsekuensi tersebut muncullah ketidakpastian hukum keberadaan bendera hari ini. Tentu kita tanya wawancara benar kepastian hukum, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah yang pertama, kenapa saya mengatakan ketidakpastian hukum terhadap pembatalan itu sendiri? Yang pertama, dasar hukum klarifikasi tahun 2013 itu Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana tidak dikenal yang mana dikenal pada saat itu klarifikasi sampai boleh dibatalkan oleh pemerintah pusat, dan itu diatur juga di UPH. Kedua, surat yang beredar terhadap pembatalan itu diterbitkan tahun 2017. Di mana Undang-Undang 32 tidak berlaku lagi, sudah dicabut dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang, Undang-Undang Celako Cipta Kerja lah. Sudah berapa kali diubah Undang-Undang pemerintahan daerah? Di dalam Undang-Undang pemerintahan daerah tidak dikenal yang namanya klarifikasi untuk membatalkan Undang-Undang 23 yang diturunkan dengan Permendagri nomor nomor 80 tahun 2015. Klarifikasi hanya sebatas menyesuaikan, tidak membatalkan. Baru nomor 120 tahun 2018 lahir lagi klarifikasi bahwa pemerintah pusat hari ini boleh melakukan perubahan, tapi tidak sampai pada membatalkan. Hanya pada batas tidak akan dikeluarkan nomor registrasi untuk daerah kalau tidak mengikuti hasil klarifikasi pemerintah pusat. Artinya 2018. Sementara kejadian ini tahun 2016 ketika dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan klarifikasi tahun 2013, secara aturan sudah berbeda antara Undang-Undang 32 2004 dengan Undang-Undang 23 2014. Sementara secara formilnya pun pembatalannya bukan dengan keputusan presiden kalau tahun 2024, dengan peraturan presiden, bukan keputusan menteri, tapi dengan peraturan presiden. Undang-Undang 32 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014 diubah lagi, bukan dengan peraturan presiden pembatalan kalau perda yang bermasalah, tapi dengan keputusan keputusan menteri. Nah ini yang menjadi persoalan berbentuk formilnya pembatalan kamu tukar kaki. Nah ini yang menjadi dasar diambil klarifikasi 2013, tetapi pembatalannya dengan keputusan menteri, bukan dengan peraturan presiden. Dan kalau mengacu kembali ke terhadap prosedur pembentukan sebuah kanun atau perda, 60 hari sebenarnya kalau tidak dibatalkan saat itu, secara otomatis sudah berlaku kanun. Karena 60 hari itu harus dibatalkan. Kalau tidak, maka dia secara mutatis mutandis berlaku dia. Anehnya, hanya berlaku sih odenya. Karena kenapa? Karena Kolindon hampir setahun. Nah, Kolindon itu proses politik. Yang menjadi luar biasa lagi adalah dalam Kepmen pembatalan itu Kolindong tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Tidak dimasukkan dalam konsideran, sama sekali tidak dimasukkan. Nah ini yang menjadi persoalan juga kalau kita lihat secara normatifnya. Seharusnya kita melihat bahwa ini bagaimana keberadaan kanun ini
bisa dilaksanakan. Itu yang harus menjadi perhatian hari ini. Jangan sampai berlarut-larut sampai ya mungkin menyobah secara adat apakah sampai kiamat dunia sang benderanya anak jelas-jelas adat doga hakikat. Artinya 2020 Desember nanti akan ribut lagi. Heboh lagi, bahas lagi sebentar nanti. Pak Dedi lagi yang capek nih. Bahas lagi sebentar 2024 kah pemilu, kah pilkada, kah selesai loh masalah bendera. Akhir tahun 2024 muncul lagi masalah bendera. Nah, ini mungkin menjadi perhatian bersama kita bagaimana menyelesaikan ini. Oleh karenanya saya mungkin memberi salah satu alternatif, karena nanti ada salah dua, ada salah tiga, dan ada salah semua. Salah satunya adalah melalui dalam hukum itu ada namanya refinding atau penemuan hukum. Ini penemuan hukum ini biasanya memang dilakukan oleh hakim. Tetapi walaupun demikian kita bisa memberi saran bahwa ini kembali lagi lah, salah satu daripada penemuan hukum itu dalam bentuk interpretasi atau penafsiran hukum itu bisa digunakan, salah satunya interpretasi sistematis ini. Artinya melihat kembali lah bagaimana dasar lahirnya UPA, terutama lahirnya pasal yang terkait lambang dan bendera itu atau bendera dan lambang. Kenapa pasal itu lahir? Nah, apakah hanya membicarakan bendera ini adalah bendera daerah? Dan bahkan mungkin nggak sempat dibicarakan oleh DPR dan pemerintah pusat dan itu bahwa bendera Aceh itu seperti bendera hari ini bendera GAM dulu misalnya, atau tidak boleh sama sekali seperti bendera GAM. Itu kan bisa kembali ke sana. Kalau istilah di dalam penemuan hukum itu oleh pembuat undang-undangnya atau weight givingnya ini dalam membuat undang-undang bagaimana? Oh, misalnya sempat disebutkan bahwa bukan bendera seperti ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satunya. Nah, kedua, melihat sejarahnya itu bagaimana prosesnya. Nah, oleh karenanya saya pikir yang bisa dilakukan itu salah satu. Yang mungkin yang kedua tadi bisa saja. Nah, apakah aturan mengatur seperti itu? Memang tidak. Kalau kita lihat dalam undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang PA, bahwa ini tidak ada jalan keluar lain selain dibatalkan atau dilaksanakan. Tapi karena proses politik yang demikian tentu harus ada kebijakan. Nah, salah satunya apalagi pemerintah pusat dengan azas fresh air mission tadi atau tindakan bebas tadi, melihat bahwa demi kebaikan di Aceh dan pusat itu perlu duduk lagi membuat kebijakan yang mengundang apakah semua sehingga bendera ini menjadi selesai prosesnya. Tapi kalau mengacu ke normatif atau mengacu ke peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah selesai ini. Tapi secara politik ini yang menjadi persoalan yang membuat bendera sampai hari ini. Mudah-mudahan 4 Desember tidak ada masalah yang besar, apalagi menjelang pemilu. Pasca damai ada pertemuan PAPA namanya, Pertemuan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Serantau di Malaysia. Pada saat itu kita ikut almarhum Prof. Sanusi Junet menyampaikan bagaimana kondisi Aceh. Ada satu yang saya petik dari Prof. almarhum Sanusi Junet yang disampaikan dengan semangatnya pasca damai, gedenya pegah habang tu, senang kibancara Aceh berlagak. Tetapi kemudian ada yang dikutip Prof. Sanusi Junet, ada dua hal di orang Aceh yang menjadi orang ini hambatan kemajuan Aceh. Katanya, dua hal. Barangkajan Aceh yang maju, menyona dua buah halnya. Menyogolam gak ada dua buahnya, maka Aceh akan maju. Terserah ungkapan beliau itu. Apa dua itu? Yang pertama adalah embung, yang kedua menyona mentang mbak orang Aceh embung kan Aceh akan maju. Nyankun Prof. Sanusi Junet yang sempat mengutip dong ana rekam katanya. Warbena. Coba bayangkan. Tapi menarik lam pasca kegiatan yang wate kamu tebit dalam ruangan. Tampil kem-kem yang tinggalnya kelam dia tanya orang Aceh. Peti mahasiswa Aceh di Malaysia. Munyo dua bohnya gada Prof. Kan orang Aceh kekun. Nyan yang ada haji. Artinya kalau memang orang Aceh nggak bisa hilang itu dua katanya. Bimnya kagak ada berarti kan orang Aceh orangnya. Nyangkal lebih ngerilam lagi bunuh pegah tidak mengakui kelemahan orang Aceh, tidak mau kelemahan. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Ya mandung sampai orangnya serangan terhadap pemerintahan Aceh oleh orang Aceh. Tetapi kenapa tidak kelemahan orang Aceh, kelemahan pemerintah Aceh? Coba mengambil dengan kekuatan kita masyarakat Aceh memperkuat pemerintah Aceh. Ini yang terjadi kita di Aceh. Orangnya bagaimana kelemahan pemerintah Aceh kita perkuat orang Aceh supaya bargain kuat ke pemerintah pusat. Contoh 2005 dan 2006 lagi Prof. Pada saat pembahasan UPA pertama, saya maksudnya di Unimal terlibat sebagai sekretaris penyusunan rancangan UPA pertama. Bagaimana fenomena kekompakan orang Aceh pasca itu? Di Unimal pada saat itu diundang dari Biren sampai Aceh Tamiang.
pertemuan duduk pembahasan draftnya. Kalau di Banda Aceh dari PD sampai seluruh Aceh diundang duduk pakat raya di Banda Aceh. Artinya keterlibatan hari itu bagaimana banyaknya masyarakat Aceh mendukung, terlepas pro kontra yang disampaikan. Tapi akhirnya pelibatan itu ada. Itu satu, di Aceh. Kedua, oleh pemerintah Aceh saat itu kemudian munculkan 7 draft. Sampai lahir draft terakhir versi DPRD Aceh saat itu. Bawalah ke Jakarta, ke 7 buah draft. Di Jakarta oleh pemerintah pusat ada draft Mendagri. Dibahas, bukan punya Aceh ternyata, punya draft Mendagri. Itu yang terjadi. Nanti nyambung dengan pertanyaan tadi bagaimana Jakarta. Dan saat itu yang menjadi luar biasa, ada teman-teman kita di pemerintahan, di LSM Aceh saat itu, Jaringan Demokrasi Aceh. Itu kan kawan-kawan LSM, kawan-kawan civil society di Aceh. Artinya bagaimana pelibatan kawan-kawan LSM mengajak teman-teman di Jakarta. Yang dari partai, yang dari non-partai. Pada saat itu yang saya ingat ICW terlibat, Kontras Jakarta. Mengajak bagaimana mengawal draft ini. Artinya ada orang Aceh juga ke sana Jakarta. Harus ada orang Jakarta yang mengawal lagi. Sampai terakhir terlepas plus minusnya draft UPA yang lahir kemudian 2006. Ada pelibatan. Nah ini yang sehingga menguatkan pada saat itu keberadaan UPA. Hari ini yang kebalik. Ya kembali lagi Ababuno. Kelemahannya tidak mau mengakui kelemahan. Nah, muncullah yang terjadi hari ini. Apakah benar UPA dianulir oleh PP? Dan saya juga mau mengulas lagi. Ini perspektif secara nasional, perspektif daerah lain di Indonesia ke Aceh. Judul disertasi saya saat itu adalah kebetulan dengan pertanyaan ini. Kebijakan administratif pemerintah pusat di Aceh dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur. Isi pasal 8 ayat 3 UPA. Artinya apa? Hanya Aceh yang ada seperti ini. Tidak ada negara lain, tidak ada di negara kesatuan itu pusat konsultasi ke daerah. Tapi di Aceh negara kesatuan, di Indonesia negara kesatuan, kok pusat konsultasi ke daerah? Seharusnya daerah konsultasi ke pusat. Artinya menurut beliau ini luar biasa. Cuma begini, karena cuma terakhir secara akademis Pak Amrizal ini menarik. Ada di negara kesatuan, ada pusat harus konsultasi ke daerah. Sehingga hubungannya sebenarnya bukan lagi hubungan subordinasi antara pusat dengan Aceh, bukan lagi hubungan subordinasi gara-gara konsultasi ini, tapi menjadi koordinasi. Kalau Aceh tidak setuju, tidak boleh. Itu ternyata secara akademis, Pak. Secara praktek, saya tidak yakin Pak Amrizal akan dilaksanakan. Itu kata beliau sebelum sidang saya. Faktanya hari ini ternyata benar. Dan kalau kita lihat, apakah benar PP mengandung UPA? Kalau kita lihat faktanya ya. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian ketika ini dianulir secara aturan boleh enggak? Tidak boleh sebenarnya. PP di bawah UPA, PP di bawah undang-undang, seharusnya dikonsultasi. Tapi masalahnya prakteknya itu banyak terjadi. Hari ini ketika Aceh tidak mampu melaksanakan ini salah Jakarta. Saya mungkin tidak habis membaca bukunya Farid Hussein. Judulnya apa? To see the unseen. Melihat yang tidak terlihat. Yang terlihat hari ini Aceh lemah. Aceh memang nggak mampu. Bek lagi buya tambu. Alukap haehu. Orangnya lelaki pemerintah pusat kaijo kahai puput. Tapi saya lebih melihat seperti Farid Hussein melihat. Ada yang tidak terlihat di kita di permukaan. Lagi-lagi apakah ini kelemahan pemerintahan Aceh atau kesalahan pemerintah Aceh? Kenapa nggak dibuka yang tidak terlihat itu kan begitu. Tapi ketika dibuka kan lagi-lagi kita nggak mau mengakui kelemahan. Bahwa banyak hal yang hari ini pengalaman di biro hukum. Banyak persoalan yang terjadi karena hari ini keberadaan pemerintahan Aceh, baik itu gubernur maupun DPRA, itu berada di bawah pusat. Walaupun tadi ada kewenangan konsultasi, itu hal tertentu, tidak semua. Yang kamu ke pusat, ya harus dengar. Apakah pemerintah Aceh tidak melakukan apa-apa? Seperti disampaikan Pak Japar tadi bahwa kalau mungkin di tulisan saya itu ada bukti bagaimana banyak surat pemerintah Aceh menyurati kepada pemerintah pusat agar dilaksanakan. Nah, apakah perspektifnya hari ini kita di luar pemerintah Aceh? Pakan hanya timbak adanya tempo but, kemudian nggak bisa kan yang namanya pemerintah Aceh bagaimana kemudian menyerang pemerintah pusat? Secara aturan kita bawahan, secara politik kalau kita masih berkeras pemerintahnya ya di luar pemerintah Aceh lain cerita.
pasti akan bermasalah. Kalau hari ini juga Aceh mau melawan, Pak, kapan selesainya Aceh? Nah, jangan bahas lawan. Itu udah selesai Pak Karu, udah selesai itu masalah dengan persoalan konflik Aceh. Ini proses damai. Artinya damai harus dengar apa yang disampaikan Pusat. Nah, sementara UPA yang berbeda tadi, mereka juga tidak melaksanakan. Ini kalau tidak begah kelemahan di UPA lah. Jamin kekuatan dan kelemahan, banyak kelemahan hari ini di UPA. Ketika sudah diatur, mereka juga melihat ada perbedaan, sehingga mereka tidak sanggup melaksanakannya. Nah, ini yang terjadi, maka saya bilang tadi, to see the unseen. Yang tidak terlihat kita bagaimana Pusat. Nah, apakah salah kita menyalahkan Pusat? Salah. Apakah tidak salah kita menyalahkan Pusat? Tidak salah. Jadi dua-dua nanti. Untuk hari ini bagaimana yang harus kita lakukan sebenarnya? Nah, memperkuat pemerintahan Aceh. Terlepas kita ada afiliasi, ada hubungan atau secara politik atau tidak, memperkuat pemerintah Aceh oleh elemen-elemen lain di Aceh. Juga bagaimana melibatkan elemen-elemen lain itu. Lagi kejadian 2005-2006. Tanpa itu dua, ini akan berlarut-larut, akan terus seperti ini. Karena kenapa? Karena membuat perlawanan seperti tadi, tetap ada kelemahan konteks UPA mengatur. Apakah benar di Aceh ini konteksnya hanya bicara Islam? Saya pikir lagi-lagi perspektif juga. Ada banyak kanun, katanya judul di Serambi Odenyan kanun poligami. Padahal kalau kita baca poligami bahagian kecil kali dalam kanun itu. Jadi bahasa kecil ini panjang sih, kecil kali. Tapi judul yang beraya di HL kanun poligami. Sehingga sampai Inohat Don Paduman 2000 Paduman. Sampai sekarang Menteri Dalam Negeri juga belum menurunkan hasil fasilitasi. Secara aturan bertentangan dengan undang-undang, dengan Permendagri 15 hari seharusnya. Nyokal hedon ana hedon. Ngabo periode mulai mangtun. Itu jadi masalah, itu satu. Kedua, ketika bicara apakah mengatur akidah itu melanggar konstitusi. Nah, mungkin bisa juga dibaca di pasal 18B. Ketika konstitusi mengakui adanya satuan daerah khusus dan daerah istimewa. Kalau menukik lagi ke bawah bicara falsafah Pancasila, apakah bertentangan? Saya pikir tidak juga. Itu bisa dilihat Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam butir-butirnya disebut salah satunya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi sama juga. Artinya mengakui perbedaan. Nah, artinya itu masing-masing orang melihatnya. Tapi kalau dibilang bahwa pusat mengatakan hanya Islam aja di pusat, tidak juga. Nah, salah satu contohnya Muno. Belum lagi bicara beberapa gugatan juga dari pusat terhadap keberadaan kanun. Tapi saya pikir apakah di kanun atau yang berkaitan dengan akidah berkaitan dengan Islam nggak ada kelemahan? Bukan nggak ada, banyak malah. Kalau boleh kita katakan syariat Islam di Aceh hari ini kan masih dalam bentuk formalitas, bukan substansial. Saya pikir itu Pak Gubernur, saya ucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.